Hello edukasi lovers. Ketika kita berada di bioskop atau di rumah menonton film, biasanya kita melihat pembukaan film dengan logo studio terlebih dahulu. Logo-logo ini punya cerita yang sangat menarik, tapi hampir tidak ada yang pernah berpikir bagaimana mereka dibuat. Apakah kamu tahu gunung apa yang digambarkan di logo Paramount? Atau apa itu kastil Walt Disney? Mengapa ada seorang anak laki-laki memancing di logo DreamWorks? Apakah kamu sudah mulai penasaran? Ayo kita mulai! Yang pertama ada DreamWorks. Suatu hari pada tahun 1994, 3 orang jenius berkumpul. Sutradara Steven Spielberg, direktur Disney Jeffrey Katzenberg, dan produser musik David Geffen. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah studio film baru yang sekarang dikenal dengan DreamWorks. Kita mengenal nama perusahaan ini dengan logo anak laki-laki memancing di bulan. Namun, ide aslinya sebenarnya sedikit berbeda. Mereka awalnya mencari gambar buatan komputer dari seorang pria yang memancing dari bulan. Namun, seniman efek visual Dennis Muren bersikeras membuat logo tersebut dengan tangan. Maka dari itu, mereka meminta ilustrator Robert Hahn untuk menggambarnya. Hahn diminta untuk mengeksekusi gambar akhir yang menjadi dasar untuk versi gerakannya. Butuh waktu 3 bulan untuk menyelesaikan logo gerak dengan anak laki-laki memancing dari bulan. Spielberg sangat menyukainya dan memutuskan untuk menggunakannya untuk perusahaan terbarunya. Sebagai catatan, anak laki-laki di bulan adalah William Hahn, putra dari ilustrator tersebut. Selanjutnya ada Paramount Pictures. Perusahaan Paramount Pictures didirikan pada tahun 1912 oleh Ethel Zucker, seorang investor film dan saudara-saudara Frohman yang merupakan magnet teater saat itu. Awalnya studio ini memiliki nama lain Famous Players Film Company. 6 logo terkenal Paramount Pictures menunjukkan puncak gunung yang megah tertutup salju dan dikelilingi oleh cincin bintang. Logo ini diciptakan oleh ilustrator William Hodgkinson yang mendasarkan karyanya pada Gunung Belt Lemon di Utah, tempat ia menghabiskan masa kecilnya. Logo aslinya memiliki 24 bintang, satu untuk setiap bintang film yang saat itu memiliki kontrak dengan studio. Namun, sekarang hanya ada 22 bintang dan tidak ada yang tahu mengapa. Lambat laun logo tersebut mengalami perubahan. Sekarang, sebagai hasil dari perkembangan teknologi, alih-alih melihat gambar gunung asli, kita hanya bisa melihat gambar yang dihasilkan oleh komputer. Selanjutnya, mari kita beralih ke Columbia Pictures. Logo terkenal ini menampilkan seorang wanita memegang obor, sebuah simbol dari Amerika. Diciptakan pada tahun 1924 dan menunjukkan seorang wanita yang dibalut dengan bendera Amerika Serikat dan memegang obor. Tidak ada awan di latar belakang dan dahi wanita itu tertutup oleh hiasan kepala. Logo tersebut terlihat sangat sederhana dan gambar keseluruhannya seperti sketsa. Dalam beberapa tahun berikutnya, logo tersebut mengalami sedikit perubahan dan kata pictures ditambahkan. Tetapi tampilan klasik dari logo tersebut diciptakan pada tahun 1993 setelah Columbia Pictures dibeli oleh Sony. Logo tersebut dilukis ulang secara digital oleh seniman New Orleans Michael Diaz. Michael Diaz memperkerjakan Jenny Joseph sebagai model untuk logo tersebut. Diaz memutuskan bahwa nyala api seharusnya jauh lebih terang dan logo harus fokus utamanya pada gadis tersebut. Oleh karena itu, dia menggambarkan lebih elegan dan lembut daripada sebelumnya. Akhirnya pada tahun 1996, animasi tersebut diubah. Pertama-tama, kamu bisa melihat obor, lalu bagian lain dari gambar. Juga selama pembukaan, kamu juga bisa mendengar suara gamelan dan piano. 6 tahun kemudian, logo tersebut diperbaiki. Wanita tersebut menjadi lebih elegan, mengatur rambutnya dan kehilangan hiasan kepalanya. Bendera hampir tidak terlihat. Fontnya sekarang berbeda. Huruf-huruf menjadi lebih besar dan tulisannya sekarang di belakang gadis tersebut. Namun yang paling penting,
Latar belakang yang awalnya kosong sekarang diisi dengan awan dan obor tidak lagi berkedip-kedip tetapi bersinar dengan lembut. Walt Disney Pictures. Logo Walt Disney mungkin adalah salah satu yang paling terkenal dan dicintai di seluruh dunia. Ini menunjukkan kastil yang megah dengan bintang jatuh yang melintasinya. Logo ini dibuat pada tahun 1985 dan merupakan karya dari ilustrator Andy Gaskill. Dalam prosesnya, dia bekerja sama dengan desainer logo David Spitz. Kastil yang ada dalam logo tersebut adalah Neuschwanstein yang terletak di Bavaria, Jerman. Logo ini pertama kali ditampilkan dalam film The Black Cauldron. Sejak saat itu, tampilan kastil telah mengalami beberapa perubahan. Pada awalnya, kastil itu terlihat sederhana, tetapi kemudian menjadi lebih detail dan megah. Sebagai tambahan, bintang jatuh yang melintasinya juga telah berubah. Pada tahun 2006, studio memutuskan untuk membuat ulang logo tersebut. Mereka ingin membuatnya jauh lebih modern dan menarik. Sebagai hasilnya, kastil telah menjadi lebih besar dan lebih megah, dan bintang jatuhnya sekarang memiliki jejak cahaya yang panjang. Selanjutnya ada Universal Pictures. Logo studio ini menampilkan gambar bumi dilihat dari angkasa dengan kata-kata Universal dan Picture di sekelilingnya. Logo tersebut dibuat pada tahun 1914 dan merupakan yang pertama dari jenisnya. Universal Pictures adalah perusahaan pertama yang memutuskan untuk menggunakan bumi sebagai lambangnya. Dalam beberapa tahun berikutnya, logo tersebut mengalami beberapa perubahan. Di salah satunya, bumi dikelilingi oleh pesawat terbang, dan di lainnya kamu bisa melihat bintang-bintang. Tetapi pada tahun 1936, sebuah ide baru muncul. Bumi dikelilingi oleh tulisan A Universal Pictures dalam bentuk cincin. Sekarang kata-kata tersebut digantikan oleh Universal saja. Logo tersebut telah mengalami banyak perubahan sejak saat itu, tetapi konsep dasarnya tetap sama. Beberapa tahun yang lalu perusahaan memutuskan untuk meremajakan kembali logo tersebut. Mereka memutuskan untuk menunjukkan bagaimana bumi terlihat dari angkasa. Kamu bisa melihat benua, samudera, dan awan. Semua itu dikerjakan dengan teknologi modern, dan sekarang logo tersebut bisa terlihat lebih realistis daripada sebelumnya. Yang selanjutnya ada Metro-Goldwyn-Mayer. Logo ini mungkin adalah salah satu yang paling terkenal di seluruh dunia. Ini menampilkan singa yang mengaum. Logo tersebut diciptakan pada tahun 1916 oleh Howard Dietz. Ia terinspirasi oleh maskot sekolahnya, singa yang mengaum. Logo tersebut mengalami beberapa perubahan sejak saat itu, tetapi konsep dasarnya tetap sama. Singa yang mengaum di tengah lingkaran dengan tulisan Metro-Goldwyn-Mayer di sekelilingnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan memutuskan untuk meremajakan kembali logo tersebut. Mereka menggunakan teknologi modern untuk membuatnya. Kamu bisa melihat singa yang mengaum dengan detail yang lebih tinggi dan lebih realistis daripada sebelumnya. Dan yang terakhir ada Warner Brothers. Kalau yang ini pasti nggak asing lagi kan bagi kalian? Logo ini menampilkan gambar perisai dengan tulisan WB di tengahnya. Logo tersebut diciptakan pada tahun 1923 oleh Albert Warner. Ia terinspirasi oleh perisai yang ia lihat di kantor pos. Logo tersebut juga mengalami beberapa perubahan sejak saat itu, tetapi konsep dasarnya tetap sama. Studio ini tumbuh sedikit demi sedikit dan akhirnya menjadi salah satu studio Hollywood terbesar yang pernah ada. Nah, itu tadi beberapa logo perfilman dunia. Gimana? Udah nambahin wawasan kalian belum? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.